Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tips and trik mengerjakan soal NMR bagian yang pertama, yaitu menentukan struktur senyawa kimia dari spektra NMR. Nah, di sini teman-teman nanti ada soal-soal berupa ada spektra data NMR. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapannya agar lebih mudah untuk menentukan struktur senyawa kimianya berdasarkan tahapan-tahapan yang saya buat agar lebih simpel teman-teman. Berikut inilah tahapannya. Ya, itu adalah tips and triknya teman-teman, bagaimana cara cepatnya. Dan sebelum mengerjakan soal NMR, saya berharap kepada teman-teman untuk menonton video saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan derajat keterjenuhan atau menentukan jumlah ikatan rangkapnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu apa aja sih gugus fungsi yang terdapat kemungkinannya berdasarkan nilai derajat keterjenuhannya. Teman-teman bisa klik di bagian kanan pojok atas videonya atau klik di link deskripsi. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Di soal pertama ini diketahui rumus molekulnya itu adalah C8H9OBr, di mana kita bisa lihat data spektra NMR-nya di pergeseran kimia 1,5 ppm. Di situ ada 3 hidrogen yang pola pemecahannya itu adalah triplet, berarti dia mempunyai 2 proton hidrogen tetangga. Lalu di pergeseran 4,0 ppm, di situ pemecahannya adalah kuartet, yang artinya dia punya 3 hidrogen tetangga, jumlah proton hidrogennya itu ada 2. Lalu di pergeseran kimia 6,5 dan 7,5, di situ pemecahannya masing-masing duplet dan 2 hidrogen. Dan di situ juga dikasih keterangan bahwa itu adalah aril. Aril itu adalah aromatik ya. Dari data spektra NMR yang tadi kita tulis seperti ini, yang A itu spektra NMR C8H9OBr, kita simbolkan Ha yang paling kanan ya. Itu 3 hidrogen tadi, 1,4 ppm pergeserannya, dan triplet Hb 2 hidrogen 4,0 ppm kuartet, Hc 2 hidrogen 6,8 ppm duplet, Hd 2 hidrogen 7,3 ppm duplet. Lalu kita menghitung jumlah ikatan rangkap atau F, yaitu 8 dikurang setengah kali 10 ditambah 0 ditambah 1. F-nya sama dengan 4. Jadi kemungkinan senyawa itu mempunyai satu ikatan benzen atau kombinasi lain. Selanjutnya kita ke angka banding proton, di mana tadi Ha 3 hidrogen, Hb 2 hidrogen, Hc 2 hidrogen, Hd 2 hidrogen. 3 hidrogen itu kemungkinan CH3, Hb 2 hidrogen, CH2 kemungkinannya. Yang Hc dan Hd ini tadi kan sudah disebutkan di soal bahwa itu adalah aril. Jadi aril ini adalah benzen. Benzen itu kan di setiap karbonnya itu memiliki satu hidrogen. Jadi CH kita simbolkan. Nah, kan Hc-nya 2 hidrogen sama Hd nih. Jadi kita tulis 2 kalinya dari CH. Begitu teman-teman. Sebenarnya teman-teman, dari nilai pergeseran kimia Hc dan Hd bisa ketahuan bahwa 6,8 ppm dan 7,3 ppm itu ada rentang untuk senyawa benzen ya. Jadi bisa ketahuan dari situ teman-teman. Lalu kita mengerjakan pendekatan gugus, di mana Ha tadi CH3. Dan bentuk pembelahan sinyalnya itu adalah triplet, berarti mempunyai 2 hidrogen tetangga jumlahnya. Jadi kita bisa anggap CH3 berikatan dengan CH2, dan kita simbolkan segitiga. Lalu yang Hb itu tadi CH2, dan pembelahan sinyalnya adalah kuartet, yang artinya mempunyai 3 hidrogen tetangga. Kita bisa asumsikan di mau kiri atau kanan, kita taruh CH3. Saya taruhnya di sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya X, artinya jangan sampai ada hidrogen tetangga lagi, dia mengikat, karena 3 ya. Selanjutnya yang Hc dan Hd itu sama-sama duplet, yang artinya hanya mempunyai 1 hidrogen tetangga. Kita bisa tuliskan teman-teman, yang tadi CH berikatan dengan CH juga. Dan 2 tangannya lagi mengikat
atom yang nggak mempunyai hidrogen, sehingga pas duplet ya teman-teman. Setelah kita dapatkan pendekatan gugus, kita tinggal gabungkan aja teman-teman. Di sini cara gampangnya kan ada yang CH3, itu adalah Ha yang kita simbolkan segitiga. Kita taruh aja di ujung, dan yang Ha ini bentuk pembelahan sinyalnya adalah triplet. Nah, triplet itu adalah CH2. Di sini yang CH2 adalah yang Hb. Nah, lalu si Hb ini tidak berikatan lagi atau X ya. Setelah itu kita susun aja teman-teman. Tadi kan kita tahu kalau Hc dan Hd itu adalah senyawa benzen aromatik. Kita bisa bikin struktur aromatiknya seperti ini. Kita simbolkan yang Hc itu yang bulat, yang Hd itu adalah yang keriting. Lalu yang tersisa atau yang kurang itu adalah bromidanya teman-teman, karena di rumus molekulnya kan ada bromida. Jadi di manakah yang paling tepat? Saya taruh di sebelah kiri ya, ujung. Kenapa? Karena kalau bromidanya kita katakan di sebelah atasnya atau bawahnya atau di sebelah atas kanannya lagi atau di posisi ini, itu akan mempengaruhi pembelahan sinyalnya. Jadi nggak sesuai teman-teman. Jadi kan kita taruh sini, jadi kan sesuai ya. Yang Hc ini bentuknya duplet pembelahan sinyalnya, dan Hd ini duplet. Seandainya kita taruh bromida di sini, akan berbeda teman-teman pembelahan sinyal protonnya. Tidak sesuai yang diminta di soal. Jadi nama senyawa ini adalah 4-bromopenetol. Selanjutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu rumus molekulnya C3H5O2I, di mana spektra NMR-nya agak lebih rumit teman-teman. Kita bisa lihat bahwa yang hidrogen A dan hidrogen B nilai pergeseran kimianya hanya selisih sedikit ya, sekitar 0,24, sehingga terjadinya tumpang tindih. Apalagi dia memiliki pembelahan sinyal proton, jadi agak sulit. Nah, caranya itu bisa dengan kita belah dua. Jadi kita bisa dapatkan yang tadinya 6 ya puncaknya, jadinya dapat 33. Dan kita bisa lihat Hc di situ nilai pergeserannya 11,52 dan hidrogennya 1. Dan setelah itu kita menulis spektra NMR-nya. Inilah spektra NMR-nya teman-teman, di mana Ha dan Hb kita dapatkan tadi adalah triplet karena kita bagi 2. Lalu yang Hc tadi adalah singlet. Lalu kita menghitung jumlah ikatan rangkap F-nya. 3 dikurang setengah kali 6 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Jadi kemungkinan senyawa mempunyai satu ikatan rangkap 2. C rangkap 2O atau karbonil, atau C rangkap 2C alkena, atau mempunyai satu ikatan sikloalkana, atau mempunyai satu gugus nitro. Selanjutnya kita menulis angka banding proton, di mana Ha tadi 2 hidrogen, Hb 2 hidrogen, Hc 1 hidrogen. Yang 2 hidrogen itu, yang Ha bisa kita simbolkan CH2, lalu yang Hb CH2 juga, dan yang 1 hidrogen ini kita simbolkan X ya. Jadi X ini bisa aja atom heteroatom ya, atau atom selain C karbon. Lalu kita tulis pendekatan gugusnya. Ha tadi CH2, dan pembelahan sinyalnya itu adalah triplet, yang artinya hanya mempunyai 2 hidrogen tetangga. Kita bisa tuliskan CH2 kita simbolkan segitiga, lalu dia berikatan dengan CH2. Lalu di tangan kanannya jangan sampai ada hidrogen tetangga, jadi kita simbolkan X. Yang Hb sama CH2 dan triplet, berarti dia berikatan dengan CH2 tetangganya. Dan di sebelah kanannya kita simbolkan X ya, sama seperti Ha. Yang Hc kita tulis H berikatan dengan X ya, atom heteroatom. Lalu kita susun teman-teman, di mana CH2 itu kita taruh di sebelah kiri yang Ha, lalu yang di sebelah kanan itu adalah Hb. Nah, ini kan terdapat X dan X, lalu berikatan dengan hidrogen X-nya yang di sebelah kanan, seperti di gambar ini teman-teman. Nah, kita kan nggak tahu nih teman-teman X-nya itu apa.
ternyata di rumus molekul itu dia mengandung ion iodida. Nah, tadi kita juga dapatkan bahwa ketidakjenuhannya itu mengandung karbonil atau alkena. Ternyata dilihat dari nilai spektra NMR ya, pergeseran kimianya, itu terdapat 11,52 yang bisa dikatakan bahwa itu adalah karboksilat. Jadi kita taruh ion iodidanya di sebelah kiri dan X yang di sebelah kanan itu adalah karboksilat agar sesuai nilai pergeseran kimianya, yaitu di mana yang HC tadi karboksilat 11,52 dan yang kiri I, jadi nilainya 3,07 ppm. Dan yang HB agak lebih tinggi dibandingin HA nilai pergeseran kimianya karena dia mengikat gugus karboksilat, jadi nilai pergeseran kimianya agak lebih tinggi teman-teman. Jadi hasil konfirmasi struktur kimianya seperti yang digambar. Nama senyawanya adalah asam 3-iodo propanoat. Selanjutnya kita membahas spektra NMR dari C3H6ClBr, di mana kita lihat yang HA itu adalah 2 hidrogen yang nilai pergeserannya 2,28 ppm. Dan ini nilai spektra dari HB dan HC berdekatan ya teman-teman. Jadi membuat kita sedikit bingung. Pembelahan sinyalnya ini apa? Kalau dilihat, kalau kita pakai cara yang bola 2, itu kelihatannya duplet-duplet. Sebenarnya itu bukan duplet-duplet ya teman-teman. Sebenarnya ada triplet-triplet. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di pembahasannya teman-teman. Kita tulis spektra NMR sama seperti sebelumnya teman-teman, di mana HA tadi ada multiplet, HB dan HC dikosongin. Dan kita bisa beranggapan dulu bahwa yang tadi pembelahannya adalah triplet-triplet. Lalu kita hitung jumlah ikatan tangkap. Hasilnya itu adalah 0, berarti tidak mempunyai gugus ikatan tangkap. Lalu kita masuk ke angka banding proton, di mana HA-nya itu 2 hidrogen, jadi CH2, HB 2 hidrogen, CH2, dan HC 2 hidrogen juga, CH2. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan gugus, di mana HA tadi CH2, dan bentuk pembelahan sinyalnya adalah multiplet. Kita bisa simbolkan segitiga teman-teman. Multiplet itu artinya mempunyai proton tetangga lebih dari 4. Jadi kita simbolkan yang di tangan kirinya itu ada CHY dan kanan CHY juga. Lalu yang HB, tadi kita dapatkan CH2, kita simbolkan kotak. Dan kita anggap tadi pembelahan sinyalnya adalah triplet. Berarti dia berikatan dengan CH2 atau memiliki tetangga yang 2 hidrogen. Lalu di sebelah kanannya X ya. Lalu yang HC juga sama, kita simbolkan lingkaran. Lalu setelah itu kita susun teman-teman seperti puzzle, di mana seperti yang digambar, CH2 yang di kiri adalah yang HC. Lalu yang tengah adalah yang HA, yang kanan adalah yang HB. Lalu kita tuliskan X ya. Lalu yang HB X. Nah, kenapa yang HA di tengah? Karena dia bentuknya multiplet. Jadi kita bisa hitung teman-teman, yang tengah ini CH2-nya dia mempunyai 2 hidrogen di kiri dan 2 hidrogen di kanan. Rumusnya kan adalah N ditambah 1. Tetangganya ada 4 ditambah 1 menghasilkan 5. Berarti kan lebih dari 4. Dan artinya itu adalah multiplet. Sedangkan yang kiri, ini bisa ya teman-teman, yang CH2 yang di kiri ini itu punyanya si HB atau HC. Dan kanan juga sama, bisa aja ini yang HC. Karena posisinya sama, kalau diganti-ganti nggak bermasalah, terserah teman-teman ya. Nah, tadi kan kita anggap triplet ya teman-teman. Jadi ini sesuai ya teman-teman, dimana CH2 yang si HC ini hanya memiliki 2 hidrogen tetangga, dan yang HB pun juga sama teman-teman, mempunyai 2 hidrogen tetangga karena triplet. Nah, lalu kita tuliskan X ya teman-teman, sesuai pendekatan gugus yang kita dapat. Ternyata X-nya itu adalah Cl dan Br, karena sesuai dengan rumus molekulnya. Nah, cara menentukannya Cl di posisi mana dan Br di posisi mana, kita bisa lihat di nilai pergeseran kimianya.
kita bisa tahu teman-teman, nilai keelektronegatifan yang paling tinggi menurut tabel periodik adalah kiri ke kanan makin tinggi, atas ke bawah makin menurun. Nah, di tabel periodik secara periode dan secara golongan, kalau dari golongan 7, Cl dan Br, Cl itu adalah paling di atas, Br itu adalah paling bawah. Jadi nilai keelektronegatifannya itu lebih tinggi si Cl, sehingga nilai pergeseran kimia yang paling tinggi di sini adalah Hc. Berarti yang Hc yang berikatan dengan Cl, dan sedangkan yang Hb berikatan dengan Br. Jadi bentuk strukturnya seperti ini teman-teman, yaitu 1 bromo 3 kloropropana. Bisa juga teman-teman dari data NMR yang saya tampilkan bahwa C yang mengikat Br itu lebih rendah pergeserannya dibandingin C yang mengikat Cl. Jadi teman-teman bisa download tabel ini di deskripsi ya teman-teman. Jadi benar ya teman-teman, pembelahan sinyal Hb dan Hc itu adalah triplet. Karena kalau dia duplet nanti tidak sesuai teman-teman dari rumus molekulnya C3H6ClBr, dan nilai pergeseran kimia tidak sesuai teman-teman. Jadi setelah saya cari bahwa struktur ini adalah sesuai dengan spektra NMR teman-teman. Sekian video saya tentang menjelaskan soal NMR yang bagian pertama. Nanti ada bagian yang kedua teman-teman, contoh-contoh soalnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Di sini teman-teman saya mencantumkan link referensi materi video di description. Teman-teman bisa lihat atau download materinya. Sekian dari saya, terima kasih.